ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kapan kita boleh bertayamum? Ini yang akan menjadi kajian kita dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya dalam masalah taharah. Kapan orang boleh tayamum? Lalu tayamum itu apakah bisa mengangkat hadas atau hanya sekedar darurat? Kalau darurat tuh habis sholat tayamum langsung batal. Tapi kalau dia bisa menggantikan wudhu untuk mengangkat hadas, maka selama dia tidak berhadas tayamumnya tetap sah. Maghrib tayamum, habis maghrib nggak kentut, nggak buang air kecil, nggak menyentuh kemaluan, tidak bersentuhan dengan lawan jenis, datang waktu isya dia nggak perlu tayamum lagi. Maka habis sholat tayamumnya langsung batal. Kemudian media apa yang boleh dijadikan media tayamum? Apakah boleh kita bertayamum di tembok misalnya, atau di baju teman kita sendiri misalnya? Jadi main tayamuman kan gitu. Dia pakai baju temennya pakai baju dia begitu. Boleh apa enggak seperti itu? Ini yang akan kita bahas. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa media utama dalam bersuci taharah, sebagaimana kita bilang, taharah itu kan menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Dua fungsi taharah ini, media utamanya adalah air. Ketika air tidak ada, bisa digantikan dengan tanah begitu. Dan tanah ini bisa mengganti untuk wudhu juga untuk taharah, bisa untuk wudhu juga untuk taharah. Lalu kapan kemudian orang boleh bertayamum sebagai ganti mandi janabahnya atau mungkin ganti wudhunya? Jadi kata Allah dalam Al-Quran, faman kana ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Setelah Allah menjelaskan tentang teknis tata cara berwudu, kemudian dan juga mandi janabah, Allah mengatakan kalau kalian kemudian buang hajat, buang air besar, buang air kecil, atau bersentuhan dengan lawan jenis, falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, su'idan thayyiba, dengan tanah yang suci. Nah, kalimat falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, itu diartikan oleh ulama menjadi tiga hal. Pertama, air memang tidak ada. Yang kedua, airnya ada tapi tidak terjangkau. Yang ketiga, airnya hanya cukup untuk kebutuhan primer.
Ntar kita jelasin nih, kebutuhan primer tuh maksudnya apa. Kalau kita lagi di jalan musafir, punya air cukup buat wudhu doang, tapi lagi jalan kita bawa anjing misalnya, kita bawa anjing atau bawa kucing yang kalau airnya kita pakai wudhu, nih anjingnya nih bakalan mati, kucingnya bakalan juga mati nih, begitu. Jadi apa boleh kemudian bertayamum karena airnya buat ngempanin binatang yang kita bawa. Nah itu maksudnya tuh, itu sebab yang ketiga. Jadi kalimat Allah falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak menemukan air, itu diartikan tiga. Pertama, airnya tidak ada. Yang kedua, airnya ada tapi tidak terjangkau. Yang ketiga, yang kedua sakit. Ntar kita jelas sakit. Yang ketiga adalah airnya dibutuhkan untuk makhluk yang dimuliakan atau makhluk yang terhormat dalam pandangan syariat. Yang pertama dulu nih, bahwa kata Allah falam tajidu ma'an diartikan yang pertama artinya tidak ada air. Bagaimana untuk memastikan bahwa air itu tidak ada? Air kita pastikan tidak ada. Yang pertama bisa dengan khabaru thiqatin, bisa dengan informasi dari orang yang thiqah. Orang yang thiqah itu maksudnya orang terpercaya. Orang terpercaya itu orang muslim yang adil. Adil itu ngerjain kewajiban, ninggalin keharaman. Jadi kita dikasih tahu sama teman kita yang orang soleh, sholat 5 waktu dia jalanin, puasa Ramadan dia kerjain, waktunya zakat dia bayar, udah punya simpenan haji dia daftar, tuh orang soleh tuh. Gitu. Ngomongnya juga kagak kasar, di HP-nya nggak ada aplikasi TikTok misalnya, begitu. Standar soleh kan begitu misalnya. Gitu. Itu kalau dapat informasi dari orang kayak gitu nggak perlu nyari, itu udah cukup meyakinkan bahwa air itu tidak ada. Maka kalau udah dapat dari orang tersebut yang kita nilai sebagai orang soleh, itu boleh kita langsung bertayamum. Tapi kalau yang ngasih tahu adalah orang yang fasik, kalau bahasa syariatnya fasik. Jadi bahasanya kan orang muslim adil, lawannya muslim fasik. Adil itu ya ngerjain kewajiban, ninggalin yang haram. Kalau fasik kebalikannya, kewajiban ditinggalin, yang haram dikerjain, gitu. Jadi yang fasik itu sholat kagak pernah, ya pernah sih cuma seminggu sekali doang, begitu. Yang Jumatan, ya masih mending lah Jumatan doang. Ada yang sholat cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Udah gitu doanya panjang lagi. Jadi orang yang fasik itu meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman secara zahir. Itu orang fasik. Kelihatan nipu, ketahuan bohong, ketahuan mencuri, kelihatan korupsi, itu fasik tuh. Orang fasik itu kabarnya dalam standar syariat, kabar dan informasinya nggak boleh jadi patokan hukum, gitu. Ada orang tahu-tahu tayamum, lo napa tayamum, air kagak ada. Siapa ngasih tahu air kagak ada? No, fulan yang kalau kampanye bohong, iya dia orang bukan orang soleh, gitu. Tiap kampanye bohong kan, gitu. Ntar yang dikasih diambil lagi. Jadi itu kabar fasik tidak diterima. Bahkan bukan cuma soal tayamum, hampir semua kabar dari fasik itu ditolak. Termasuk kabar tentang hilal. Misalnya ada tukang keker tapi tukang kekernya fasik, itu nggak diterima kabarnya. Dia lapor ke pemimpin, saya udah ngeliat hilal, nggak diterima. Kalau dia jadi tukang dokter, kata dia, Mas nggak usah sholat dulu dah, atau kalau sholat nggak usah wudhu dulu. Tapi dokternya fasik, kagak pernah sholat.
puasa ditinggal, zakat kagak mau bayar, haji juga ogah, sama ulama gedek, pengajian jauh. Nih dokter kayak gini informasinya kalau berurusan sama ibadah nggak boleh diturutin. Bapak bagusnya jangan puasa dulu Ramadan, tapi dokternya orang non muslim atau muslim tapi orangnya gak bener, jangan diterima. Jadi ibadah kita itu harus berdasarkan informasi yang meyakinkan. Dari mana bahwa kita tahu informasi itu yakin? Keluar dari mulut orang soleh. Kalau ada yang ngasih tahu air kagak ada dan yang ngasih tahu orang soleh, boleh bertayamum. Termasuk arah kiblat. Kita tinggal atau datang ke tempat yang kita nggak tahu kiblat di mana, kemudian dikasih tahu sama orang yang sholat juga kagak, jangan sholat ke arah kiblat yang dia dikasih enggak. Jadi itu namanya orang fasik. Orang fasik juga nggak boleh jadi saksi nikah. Saksi itu harus adil. Jadi makanya kalau kita punya keluarga, punya hajat ngawinin anak, cari saksinya tuh kagak usah yang macam-macam. Nyari saksi itu kan syaratnya laki-laki, muslim, berakal, balik, adil, itu syaratnya itu. Gitu. Jadi kagak usah nyari yang titelnya sekian, jabatannya sekian, kagak usah ribet. Nyari saksi yang adil. Siapa yang adil? Merbot masjid saya jadi saksi itu cukup. RT juga adil tuh, cakep itu. Gitu. Jadi nggak usah orang mana-mana. Nggak tahu kita tuh dia sholat apa kagak, yang udah kelihatan soleh aja tuh merebut masjid tuh. Jangankan sholat Jumatan, maghrib jam 6 sore, jam 7 pagi tuh udah nongkrong di masjid tuh gitu. Emang orang soleh kan, emang tempatnya di situ. Jadi orang fasik. Nah, kalau tidak ada yang ngasih tahu Ustaz, gimana biar kita tahu kalau air tuh nggak ada? Maka punya kewajiban mencari. Berapa jarak di mana standar mencari itu, kemudian orang boleh tayamum. Jadi jarak mencari itu depan, belakang, kiri, kanan, jaraknya 300 hasta. 300 hasta tuh kira-kira 1 hasta tuh kan 45 cm. 45 cm kali 300 jadi sekitar 15.000 sekian sentimeter, berarti itu seukuran 150 meter atau 200 meter lah begitu. Jadi datang ke tempat wudhu, kita biasa wudhu atau kamar mandi nggak ada airnya, maka dia punya kewajiban nyarinya seberapa? Nyarinya seukuran 300 hasta, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya dicari. Nggak jauh Zat, tetangga kita juga ada air. Kalau tetangga ada air, lalu airnya itu boleh dipakai berwudu, wajib itu minta. Tapi kalau si tetangga bilangnya kagak boleh Pak Ustadz, mohon maaf, kita kan beda agama gitu. Ustadz boleh pakai air saya buat wudu, tapi syaratnya bayar. Maka wajib tuh bayar. Jadi kalau kita dapat tetangga atau dapat teman yang punya air dan dapat air dari dia harus bayar, maka wajib kita bayar, nggak boleh langsung tayamum. Wajib bayar selama harganya wajar. Tuh gitu kata ulama. Jadi harganya dia punya, saya ada air Pak Ustadz, kalau mau pakai mah pakai aja. Cuman bayar ya gitu. Kita tetangga, cuman urusan bisnis beda kan gitu. Berapa? Itu sederigen tuh kan isinya 7 liter. Itu sederigen, ayo Pak Ustadz ambil 5.000 dah. Gitu. Kan masih wajar tuh, satu derigen mah 5.000 mah masih wajar. Maka wajib tuh kita bayar. Gitu. Kalau ada di rumah, kita punya tetangga yang wajib bayar. Jadi kalau kita cari 300 hasta depan nggak ada, 300 hasta ke belakang kagak ada, 300 hasta kanan kiri nggak ada, baru kemudian boleh tayamum. Lalu pas lagi tayamum ditelepon, Ji, air ada nih di sini gitu. Bener ada, yakin 100% air ada, air banyak di sini. Maka berapa tuh jaraknya? Posisi air yang meyakinkan ada, kalau jaraknya dekat wajib dia ke sono.
Tapi kalau jaraknya jauh dia nggak wajib ke sono. Jarak yang deket yang dia wajib ke sono jaraknya berapa? Jaraknya 1,5 mil. Jadi kalau teman kita nelpon, Ji, air di sini banyak. Kalau mau wudhu ke sini aja di rumah aneh. Jaraknya berapa tuh? Jaraknya 1,5 mil itu jarak maksimal. Kalau lebih dari itu berarti jaraknya jauh. 1,5 mil itu kan kira-kira 2,5 kilo, ya kan ya. Jadi kalau yang telepon encing kita yang rumahnya tibang beda RT doang, itu kan deket itu. Berarti wajib itu. Tapi kalau jaraknya lebih dari 1,5 mil gitu, airnya yakin ada, cuman jaraknya lebih dari 1,5 mil, nggak wajib kita ngambil. Nggak wajib tuh berarti kita boleh aja ke sono, gitu. Boleh ke sono, kira-kiranya waktunya cukup apa enggak. Tapi sejatinya kalaupun nggak berangkat kita kagak dosa. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Ukuran jauhnya tuh 1,5 mil. Tapi kalau ada air yang dekat kurang dari 1,5 atau 1,5 mil, itu hukumnya wajib kita datang situ. Sebagaimana wajibnya kita beli air bagi orang yang punya dan dia jual air. Itu standar tidak ada. Jadi standar tidak ada itu tadi yang pertama dikasih tahu sama orang soleh, yang kedua nyari sendiri seukuran 300 hasta. 300 hasta ke depan, belakang, kiri, kanan. Kalau ada meyakinkan, yakin tuh artinya beneran ada, bukan kayaknya. Ji, kayaknya di rumah nenek lu ada tuh air gitu. Kayaknya sih ada. Kayaknya berarti enggak tuh. Wah, kayaknya enggak. Ini harus yakin beneran ada, jaraknya dekat. Dekat itu 1,5 mil kurang. Tuh begitu. Lalu juga salah satu makna tidak ada air kata ulama, adanya air tapi posisi air dalam posisi apa? Posisi air ada di tempat yang membahayakan. Membahayakan itu ya kalau kita datang ke situ, entah posisi airnya yang bahaya atau memang jalan menuju situnya bahaya. Gitu. Saya dengar di rumah Fulan ada air tuh, tapi Fulan orang PKI misalnya, gitu. Yang kalau kita datang kita ditembak mati, berarti bahaya. Dulu kan kita belajar tayamum, guru-guru kita nyontohinnya begitu mulu. Jadi di rumah posisi air ada di tempat yang membahayakan. Contohnya posisi air ada di rumah orang PKI. Wih, emang nyontohnya begitu. Kan nih, dulu nyontohinnya begitu guru-guru kita. Atau di tempat yang melewatinya harus melewati hewan buas, bahaya begitu. Jadi itu salah satu makna tidak ada. Salah satu makna tidak ada. Disebutkan juga oleh Imam Taqiyuddin Alis dalam kitab Kifayatul Akhyar, salah satu makna tidak ada itu juga tidak terjangkaunya air. Tidak terjangkau air itu seperti sumber airnya ada, sumur. Ada sumur sebagai sumber air yang ngantrinya banyak. Sedangkan untuk ngangkut air cuman pakai ember. Embernya satu ganti-gantian. Yang ngantri panjang. Kalau dilihat dari antrian kita nomor ke 175 gitu. Sholat zuhur tinggal 3 menit lagi kan nggak dapet tuh. Maka itu termasuk tidak terjangkau. Jadi ada kerumunan orang di tempat wudhu yang kalau kita ikut ngantri juga akhirnya ujung-ujungnya gak dapat sholat. Maka dia boleh bertayamum karena airnya tidak ada. Jadi salah satu makna tidak ada, memang beneran gak ada, airnya ada tapi membahayakan, atau airnya ada tapi tidak terjangkau. Kan ya? Salah satu kasusnya tuh kalau di beberapa mall ya, walaupun ini tidak menjadi excuse. Itu kan kalau di mall-mall itu kalau Jumatan biasanya tuh ya. Jadi masjidnya ada di basement apa ada di atas. Yang ngantrinya banyak. Kerannya sih ada 7. Kerannya 7 keran. Cuman yang nyala cuman 2. Soalnya satu mall lagi pakai semua kan gitu.
Jadi yang 5 mati nyala cuma 2, nganturnya panjang. Nah, kalau emang itu satu-satunya sumber air ya tayamum. Tapi kan di mall bisa kan kita beli air, atau keluar dari mall, samping mall kan ada masjid, sholat di situ. Ini kok kondisinya emang benar-benar tidak ada sumber itu, namanya tidak ada air. Jadi untuk memastikan air tidak ada informasi dari orang soleh, atau kita nyari seukuran 300 hasta. Nah kemudian sebab yang kedua orang boleh bertayamum, sebab kedua orang boleh bertayamum adalah sakit yang mana kalau dia itu menggunakan air, itu penggunaan air membuat sakitnya makin parah atau sembuhnya makin lama, atau justru malah mengancam nyawanya. Jadi menimbulkan kesakitan yang parah, atau membuat lama sembuh dari penyakitnya, atau malah mengakibatkan kehilangan nyawa. Kalau Imam Nawawi diurutin tuh, pertama kehilangan nyawa, atau kalau enggak kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh, atau kalau enggak kehilangan anggota tubuh menyebabkan disfungsi anggota tubuh. Atau kalau enggak meninggal, enggak kehilangan anggota tubuh, enggak menyebabkan disfungsi, tapi memberikan penyakit yang parah, sakitnya parah, atau menyebabkan kesembuhannya makin lama. Salah satu bentuk penyakit parah itu membuat kulitnya berubah warna misalnya. Jadi ada semacam penyakit yang kalau dia kena air itu kulitnya tuh jadi bopeng misalnya gitu. Jadi bopeng di tempat-tempat yang kelihatan muka. Ini kalau kena air ya mukanya jadi bopeng nih. Nah, itu boleh tuh dia bertayamum karena dia termasuk orang-orang yang sakit. Tapi Ustaz, yang sakit ini seperti orang yang diperban, orang luka. Yang sakit Ustaz cuman tangan doang Ustaz. Palanya bisa kena air, mukanya boleh dibasuh air, kakinya juga nggak ada masalah. Apa itu tayamum Ustaz? Tayamum sebagai pengganti tangannya. Jadi ada kaidah dalam ilmu fikih, la yasqutul maisuru bil ma'suri. Yang mudah tidak bisa gugur gara-gara ada yang susah. Ini anggota tubuh wajib wudu 4, muka, tangan, pala, kaki. Yang susah cuman 1, tangan kanan. Itu juga yang sebelah kanan doang, nggak dua-duanya. Maka yang lain-lain ini wajib kena air. Mandi juga sama begitu mandi. Yang sakit kan tangan doang, maka tangan aja yang kagak boleh kena air, mukanya bobon. Terus gimana Ustaz teknisnya? Dia wudu kayak biasa, mukanya dulu. Nah, kan abis muka tangan nih, karena harus tertib kan wudu. Cuman tangannya kagak boleh kena air Ustaz. Itu lukanya, luka bakarnya lumayan gede. Itu perbannya juga nggak boleh disentuh. Maka setelah muka dia tayamum sebagai pengganti tangan kanan. Habis dia tayamum baru dia basuh tangan kiri, kemudian kepala, kemudian kaki. Begitu. Jadi tayamumnya dia wajib bertayamum pada anggota tubuh yang tidak bisa kena air. Kalau seluruh badannya nggak bisa kena air ya baru tayamum semuanya dah gitu. Jadi itu salah satu teknis bagaimana kalau anggota sebahagian saja yang tidak boleh kena air. Jadi sakit begitu. Pala juga sama. Ini palanya diperban. Jadi dia cuma bisa basuh muka doang. Pala nggak bisa nih diusap-usap. Maka setelah basuh muka kemudian tangan akan jatuhnya pala nih. Pala diganti dengan tayamum. Habis tayamum terusin lagi ke kaki, begitu. Gitu caranya. Nah itu jadi sebab, ntar kita kapan waktu kita jelasin bagaimana teknis berwudu yang dikombinasi dengan tayamum bagi orang yang diperban. Kemudian sebab orang boleh bertayamum yang ketiga
adanya air tapi cukup untuk kebutuhan makhluk yang dihormati. Jadi bahasa kitabnya itu airnya hanya cukup untuk makhluk yang punya kehormatan. Jadi maksudnya kita punya air nih buat wudhu, tapi di samping kita ada makhluk Allah yang lain. Siapa itu makhluk Allah? Ya ada orang, ada binatang yang juga butuh air. Maka airnya ini kita pakai wudhu apa kita kasih minum itu makhluk Allah, gitu. Jadi untuk makhluk terhormat. Siapa makhluk terhormat? Seluruh makhluk Allah itu dihormati dalam pandangan syariat kecuali 5 makhluk. Nih ingetin nih, ada 5 makhluk yang dalam pandangan syariat dia nggak punya kehormatan sama sekali. Kagak ada kehormatannya, hidupnya itu lebih buruk daripada matinya. Maka matinya makhluk ini lebih baik daripada dia hidup. Kita punya air, kalau nggak dikasih minum dia mati, mendingan mati dibanding kita gagal sholat. Apa 5 makhluk Allah ini yang tidak punya kehormatan? Pertama, babi. Yang kedua, kalbul akur, anjing akur. Anjing akur tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau anjing-anjing yang di komplek itu kan anjing piaraan. Nah, itu punya kemuliaan, itu terhormat. Yang tidak punya kemuliaan tuh anjing akur. Anjing akur tuh anjing liar, anjing yang menerkam manusia, itu namanya kalbul akur. Yang kagak ada tuannya, itu namanya kalbul akur. Jadi kita lagi jalan, datang waktu sholat, wudhu bisa sih, cuman kita lihat di pinggir kanan kita babi pada minta air. Gitu tuh. Kira-kira nih air kita kasih babi apa buat wudhu aja? Buat wudhu. Sholat kita lebih mulia daripada babi, gitu. Sekiranya gitu kan. Tapi kan Ustaz, kalau nggak dikasih minum kasihan, tidak berperi kebabian gitu. Ini kita videoin kan jadi pahlawan kemanusiaan nih kita nih, gitu. Kagak. Dalam syariat 5 makhluk tidak punya kehormatan. Pertama babi, kedua anjing mungkin bahasanya anjing gila, al-kalbul akur. Yang ketiga yang tidak punya kemuliaan kehormatan dalam pandangan syariat, tarikus sholah, orang yang kagak sholat. Yang kagak sholat Ustaz, maksudnya yang tidak meyakini kewajiban sholat. Orang yang meyakini sholat kagak wajib itu dalam syariat kafir tuh. Kalau ngomongin kafir demen banget nih, ngomongnya gregetan. Jadi itu orang kayak gitu tuh meninggalkan sholatnya karena meyakini sholat nggak wajib. Orang muslim Ustaz yang wajib cuma zikir aja kepada Allah, mengingat Allah, nggak perlu sholat. Yang penting tuh kebersihan hati, akhlak baik, humanisme, kan begitu ngomong. Percuma dong sholat tapi sama tetangga nggak baik. Lebih percuma lagi kagak sholat sama tetangga jelek. Nah itu yang lebih buruk lagi, gitu. Jadi ngomongnya keliru. Gitu. Jadi kita punya temen, dia bilang sholat mah kagak wajib. Sampai pada akhirnya kondisi di mana kita nggak punya bekal kecuali air, dia kehausan, datang waktu sholat. Kira-kira kita apain air kita pakai buat wudhu apa buat minum dia? Buat wudhu. Hidupnya kagak ada kemuliaan. Emang yang ngukur mulia sih? Yang ngukur mulia kan Allah. Allah yang ngukur orang tuh mulia apa enggak. Allah fala tuzakku anfusakum wallahu yuzakki may yasha. Ente jangan baik-baikin diri ente sendiri. Allah yang nentuin mana yang baik mana yang buruk. Allah bilang melalui nabinya, ini 5 makhluk kagak ada kehormatan. Maka kalau kita punya air kemudian cukup cuman buat wudhu, tapi dia jadi kagak minum, akhirnya nyawanya hilang, mending nyawanya hilang daripada kita kagak sholat. Babi, anjing gila, tarikus sholah, orang yang ninggalin sholat, yang kagak sholat karena yakin sholat itu kagak wajib. Yang keempat siapa? Al-kafirul kafirul harbi, orang kafir harbi. Orang kafir kerok begitu, kafir yang
bawaannya maunya gelut gitu, maunya gelut pokoknya kafir kerok, tiap hari ngajakin ribut, pokoknya gak demen lihat ada orang muslim dihina mulu, hancur. Jadi itu tidak punya kehormatan dalam pandangan syariat, kafir harbi. Kalau kafir yang ada di tetangga kita itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu punya kehormatan, wajib dijaga, darahnya mulia, darahnya haram. Zimmi itu yang hidupnya akur. Dulu zimmi itu dulu kalau zaman khalifah ada yang namanya jizyah sebagai bayaran agar zimmi ini dijaga kehormatannya. Ya, selain zimmi ada kafir yang kerjanya emang merangin mulu, merangin orang muslim mulu, emang ngajakin perang begitu. Tiap ada tiap ada muslim bawaannya pokoknya jelek mulu lah begitu. Itu namanya kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi ini yang akur sama kita, hidupnya tetangga. Bahkan kalau dia datang ke rumah kita, dia assalamualaikum fasih bener, assalamualaikum. Yang kalau kaget astagfirullah juga lebih fasih daripada orang muslim itu, astagfirullahaladzim kan gitu. Itu zimmi. Kalau zimmi punya kehormatan, punya kemuliaan, kudu dijaga. Badannya, hartanya, anak-anaknya harus dijaga. Muslim punya kewajiban jagain mereka. Ini yang kagak punya kehormatan, kafir harbi. Kafir harbi, kafir perang. Kalau sekarang ada misalnya di Israel begitu ya. Kemudian yang kelima adalah orang murtad. Jadi babi, anjing gila, orang yang ninggalin sholat, kafir harbi, dan yang kelima orang murtad. Orang murtad siapa? Orang yang murtad yang udah ninggalin agama Islam, keluar dari agama Islam secara sadar. Apa contohnya? Dia ngina Nabi Muhammad gitu, ngina Nabi Muhammad. Makanya jangan senyum-senyum sama orang yang udah ketahuan ngina Nabi Muhammad. Kita tuh punya kehormatan sebagai muslim, jangan mau nunduk sama orang yang udah ketahuan ngina Nabi Muhammad. Allah dihina, agama Islam dihina-hina. Jangan senyum-senyum sama dia gitu. Jangan gampang. Memang kita takut banget kan begitu. Ketahuan orang itu ngina, murtad itu dia. Maka kalau dapat waktu kita alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, berdoa nama dia, kita cuman air buat wudu doang, biarin dia mati demen gitu. Itu murtad, orang murtad, orang yang mencederai agama Allah. Syariat ini semuanya turun dari Allah kepada kita untuk maqasid yang 5, menjaga 5. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan. Orang yang melanggar 5 ini sanksinya Allah yang nurunin, bukan kita yang ijtihad. Orang kalau menghina, mencederai kehormatan agama dieksekusi. Orang kalau membunuh orang tanpa sebab, tanpa hak, kisos, dihukum mati juga. Kan ya? Orang yang mencuri harta orang seukuran 1/4 dinar. 1/4 dinar tuh 1 dinar kan 2 juta, 1/4 500.000. Nyolong dia 500.000, potong tangan. Tuh potong tangan bukan ijtihad ulama, Allah yang nurinin syariatnya, namanya hudud, pelanggaran-pelanggaran terhadap maqasidus syariah. 500.000 potong tangan. Pikiran kita sih rada kejam, cuman kalau yang bilang syariat potong tangan kejam berarti emang punya niat nyolong itu dia. Orang kalau nggak punya niat nyolong itu setuju, karena ukuran 500.000 bagi seorang itu bukan ukuran yang bukan soal ukuran, tapi nyarinya itu kan, dia ninggalin anak, dia ninggalin istri, dia jauh dari keluarga, keringetan, dicolong kagak diapa-apain. Itu Allah jagain, Allah jaga agama, Allah jaga jiwa. Makanya ada kisos. Kisos itu bukan cuma soal bunuh. Ada orang nabok kaki kita sampai memar, kisos, kakinya ditabok lagi sampai memar yang sama, kan begitu. Ya kecuali kalau mau dimaafin. Itu cuman orang kayak gitu dimaafin tuman, kan begitu. Orang dimaafin tuman. Jadi maksudnya itu dia orang yang minum khamr, cambuk. Itu cambuk bukan ijtihad ulama, Allah yang nurunin itu syariatnya. Kemudian orang yang berzina itu mencederai kehormatan. Hukumannya apa? Cambuk, rajam sampai mati kalau dia udah kawin. Allah yang nurunin syariatnya, bukan ijtihad ulama. Ini maqasidus syariah.
Kita tinggal sekarang di zaman yang orang Islamnya takut sama syariat Islam. Orang Islamnya takut sama syariat Islam. Gitu. Udah kita ngomong kayak gini dibilang radikal, biarin gitu. Memang radikal gitu. Jadi itu orang boleh tayamum tuh 3 sebabnya tadi. Airnya kagak ada, atau orangnya sakit, atau orang yang airnya cukup untuk kebutuhan dirinya, atau orang yang terhormat. Tapi kalau ada kebutuhan wudhu sekaligus kebutuhan minum bagi orang atau makhluk yang tidak punya kehormatan, itu menangin sholatnya gitu. Makhluk yang tidak punya kehormatan, kita ulangin, makhluk yang dalam pandangan syariat tidak punya kemuliaan ada 5. Ada babi, ada anjing gila, orang yang kagak sholat, orang kafir harbi, sama orang murtad. Ini jangan sampai kita deket-deketan sama yang 5 begitu. Jangan senyumin kalau ketemu orang yang kagak sholat, galakin biar dia bisa sholat gitu. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan kalau tayamum? Nanti teknisnya kita lanjutkan sampai minggu depan. Teknis bagaimana bertayamum. Bolehkah kita tayamum di tembok? Bolehkah kita tayamum di mana? Di tempat-tempat, bukan di tanah gitu. Insya Allah di minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Insya Allah lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang beasiswa udah dikasih.